menyelamatkan kita, nikmat penuh kemuliaan berupa iman, nikmat Al-Quran, nikmat datangnya Rasulullah, maulidun Nabi Muhammad SAW. Nikmat-nikmat itu semuanya tak akan bisa kita balas dan tak akan bisa kita hitung-hitung. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, kata Allah. Itulah dia nikmat-nikmat itu. Setiap kita hamdalah tadi. Hamdalah itu adalah satu lafaz yang wajib kita ucapkan setelah bismillah atau basmalah di awalnya dan di akhirnya hamdalah. Karena kemarin kita sudah membahas tentang basmalah, maka kita lanjutkan, yaitu hamdalah, dua kunci umat Islam. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, dan alhamdulillahirabbil alamin. Kapan hamdalah itu harus kita wajib diucapkan? Tentunya tadi saat kita bangun tidur atau saat kita selesai makan, kita alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Baru saat kita saat berpakaian kita, ketika saudara-saudara semua, para pendengar dimanapun anda berada, saat anda berpakaian atau selesai berpakaian, di depan kaca itu baca alhamdulillahi kasana lihaza, alhamdulillahi kama asanta khulqi fahsin khulqi. Jika Allah seumpamanya memang engkau menciptakan kami dengan penuh dengan kecantikan fisik kami, maka bantulah kami ya Allah, jadikan kami juga bisa memiliki keluhuran akhlak yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Dapat kemuliaan juga tadi, alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fi. Itu dari alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi intinya alhamdulillah yang pertama poinnya adalah dibaca, kita amalkan. Bagaimana caranya mengamalkannya atau kapan saja? Pertama, selesai kita atau ketika anda semua, kita semua selesai dalam beraktivitas dan beramal, terutama amal ibadah. Alhamdulillah, habis sholat ya alhamdulillah. Alhamdulillah kita terasa siap menyelesaikan bukan hanya kewajiban, kebutuhan kita, keagungan ibadah as-sholat itu. Setiap kita bersedekah, alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki kita lancar, diluaskan Allah. Karena Allah yang maha memberikan rezeki, Allah yang man yasha, memberikan segalanya kepada yang dia kehendaki. Bahkan min haitsu la yahtasib, kita sadari tiba-tiba ada aja rezeki kita mengalir. Itu karena apa? Karena keberkahan dan kesyukuran kita kepada Allah. Jangan sampai kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat itu. Atau barangkali dan mungkin saya sendiri kadang lupa atau luput, lalai mensyukuri yang kecil-kecil. Kalau yang kecil saja tidak bisa kita syukuri, nikmat-nikmat yang sederhana itu tidak bisa kita manai, bagaimana lah? Bukan begitu pendengar semuanya? Pendengar setia yang ada di rumah, kita lihat, sering kita mungkin rasakan, kita sadari lah, jika nikmat-nikmat yang sederhana yang sehari-hari kita rasakan tidak kita nikmati, kita rasai, kita hayati, dalami itu, bagaimana lah nanti Allah akan memberikan nikmat yang besar. Nikmat yang kecil saja belum bisa disyukuri, apalagi nikmat yang banyak maupun nikmat yang besar. Jangan sampai kita seperti Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Pun sama dengan bangsa Indonesia, mungkin bangsa kita keadaannya seperti ini, negara kita, pemimpin kita, pejabat-pejabat kita. Karena apa? Bisa jadi mereka kurang bersyukur, bagaimana menerima keadaan yang ada saat ini. Kurang kaya. Jangan sampailah kita mendapatkan pemimpin-pemimpin seperti itu yang tidak amanah. Wal iyazu billahi ta'ala. Apa kata Rasulullah? Man lam yashkur qalilan, siapa yang belum bisa mensyukur yang kecil, maka dia pasti tidak akan dapat mensyukur yang banyak. Itulah dia. Baru dalam Al-Quran salah satunya di surah Ar-Rahman, qalilan ma tashkurun, sedikit dari kalian. Hanya sedikit, hanya beberapa kelompok atau beberapa masyarakat yang mensyukuri nikmat Allah. Qalilan ma tashkurun. Maka hati-hatilah kita, la in syakartum, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita tidak mau mensyukuri, akan Allah kasih azab, akan Allah turunkan balanya kepada negeri kita ini. Mungkin saja tsunami kemarin, gempa bumi, sinabung, gunung Krakatau, Merapi dan lain-lainnya, itu banjir lagi, apalagi nauzubillah akibat teguran Allah karena tadi lagi-lagi kita kurang atau bahkan tidak mensyukurinya. Astagfirullah, summa astagfirullahalazim. Jika kita menuai keberkahan itu akibat ibadah kita, ketaatan dan kesyukuran kita. Karena hidup ini kalau nggak bersyukur, bersabar, bismillah, alhamdulillah, beriman, bertakwa. Kalau tidak kita baik, ya pasti akan jahat. Itulah pasangan-pasangannya. Kalau tidak bersyukur ya ingkar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka marilah kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Ada kisah-kisah yang menarik bagaimana orang-orang yang bersyukur itu, manusia ini memang gak akan ada habis-habisnya dia untuk mendapatkan nikmat, mengumpulkan kekayaan. Contoh, kita lihat ini, pendengar setia, Pukul 2 FM yang dimanapun anda berada di subuh yang penuh berkah ini. Kita naik kereta nih.
kita naik kereta. Kita nengok orang naik kereta. Kereta kita misalnya Supra atau Karisma. Menengok orang naik Vario, menengok orang naik Nmax, melihat orang lagi naik Harley, bahkan naik Ducati dan lain-lainnya, kita jadi iri. Atau sebelumnya misalnya ada orang yang jalan kaki, nengok orang yang sepeda kepengen naik sepeda. Yang naik sepeda nengok sepeda yang lain kepengen, tergiur mau ganti sepeda yang mahal, sepeda Brompton, sepeda London dan lain-lainnya. Akhirnya dia punya sepeda, dia gak puas-puas juga, dia mau naik kereta yang tadi mau kereta Harley Davidson, dia mau kereta Ducati, mau kereta Moge dan lain-lainnya. Itulah akhirnya yang punya kereta pun akhirnya kepengen juga nengok orang naik mobil, enak ya naik mobil ya, gak kepanasan ya, naik mobil bisa kita kemana aja, nggak usah takut panas dan hujan. Akhirnya kepengen naik mobil. Yang udah punya mobil pengen, yang punya mobil lagi ya kepengen, dia pengen Avanza, yang Avanza kepengen mungkin dia Expander, Pajero, Fortuner dan mobil-mobil lain. Akhirnya yang udah punya mobil kepengen, udah puas, udah banyak mobil Bugatti-nya, mobil Lamborghini-nya, mobil Ferrari-nya kepengen juga lagi, dia meningkat lagi kepengennya atau keinginannya, kebutuhannya menggebu-gebu, dia udah ada banyak mobil koleksi mobilnya, hartanya, uangnya. Akhirnya dia pengen memiliki istana, memiliki satu pulau, merasa dunia ini milik dia, memiliki satu pulau untuk dia semuanya, bahkan membeli jet private dan lain-lainnya. Nauzubillah. Ibarat kalau kata Nabi, manusia ini ketika dikasih satu gunung emas penuh, satu gunung emas untuk dia sendiri, gak akan puas. Kata Nabi, pasti iya, orang itu yang rakus itu akan mau gunung-gunung emas lainnya. Itulah kita berdoa, berlindung, kata Nabi, berlindung kita dari kerakusan, dari kepelitan. Nauzubillah minal jubni wal bukhli. Sebab ketika kita pelit, hati-hati kita pelit. Nanti ketika kita pelit itu ibarat seperti keran yang mengalir deras. Ketika kita tahan keran itu, alirannya atau mata air yang dari gunung tadi ditahan, dia dihambat, maka nanti akan dia membeludak. Itulah nanti bisa berupa bentuknya azab, penyakit, kesulitan dan lain-lainnya. Itulah yang harus kita ingat-ingat. Maka kembalikan semuanya kepada Allah. Kita harus merenungkan diri kita, merenungkan bagaimana supaya kita bisa digolongkan Allah menjadi hamba Allah yang min ibadika syakirin, wa ja'alna min ibadika sabirin, wa ja'alna min ibadikal muttaqin. Mudah-mudahan itu kesyukuran itu bisa kita terima. Apapun yang Allah berikan, baik itu kebaikan atau keburukan, baik itu kesulitan atau kesenangan, semuanya itu semua adalah hakikatnya dari Allah, dan itu hanya untuk menguji kita, hanya untuk meningkatkan tujuannya sebagai kita untuk beriman, untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk itu marilah kita terus tak lupa-lupa mengucapkan dan mengamalkan bismillah dan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.